Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbullah wa habbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'if. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunduk fatwa dan nasihatnya. Yang kami muliakan Rois Surya Ranting NU, banget ayu wetan beserta tanfidiannya dan jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini, sesepuh, ini sepuh, khusus Pak Yaji Sukarti, Pak Yai Slamet, Takmir Musola, dan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Ansor, makanya nggak ada nih di rumah. Yang berbahagia, alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dalam rangka untuk terus bersilaturahim melalui kegiatan ranting dari NU. Yang mohon maaf, kami ya kadang pinginnya saya ikut terus, tetapi yaitu kalau mau berangkat macam-macam kiri rampung, akhirnya ketika menyelesaikan terus muabahu. Jadi kalau usia 50 tahun ke atas itu sekarang itu hawanya kalau ngantuk itu harus enak nikmat ya. Jadi benar-benar kalau dulu waktu 30, 40 wis hawanya biasanya ya bisa tampil malam dan sebagainya terus dan sebagainya. Kalau Pak Anies itu usianya berapa kali? 40 ya? Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami merasa bersyukur bisa bersama-sama di tengah-tengah bapak-bapak semuanya yang kami lihat kegiatan ranting banget ayu wetan luar biasa dengan Pak Yai Imron, Pak Ali, Pak Suri, dan rencang-rencang yang lainnya, dan ini sampai ke tingkat kota, ranting banget ayu wetan itu termasuk berjalan luar biasa, alhamdulillah. Dan ini berasa bapak-bapak semuanya sehingga budaya bersilaturahim, budaya mengaji, budaya Lailatul Ijtima yang merupakan budaya kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia ini masih terus kita kembangkan. Dan mari bapak-bapak yang dirahmati Allah, tidak hanya berhenti kepada atau di tengah-tengah kita sebagai generasi yang sudah tua. Nah, ini yang akan kami kembangkan bersama-sama. Tadi sekaligus disinggung berkaitan dengan santri ya. Mari kita selawatan dulu bapak-bapak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil qalbi bil alimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil qalbi bil alimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
wa sahbihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sekaligus menghubungkan dan urung rembuk karena setiap hari kami di pengawasan. Zaman sekarang ini Bapak-bapak, pendidikan keagamaan, pendidikan khususnya Islam, khususnya lagi di jenjang SD, MI, yang sangat berasa lagi di jenjang SD, itu kualitas pendidikan agama menurunnya luar biasa. Dan ini dialami oleh guru-guru. Guru-guru SD itu ketika anak-anak biasanya ngapalke, kemudian sudah hafal, pulang nyampe sekolah lagi untuk ngapalke lagi lali. Kemudian juga mengapa kok lali, saya tanya kepada gurunya, mungkin panjenengan kurang tirakate. Maksudnya apa? Mungkin jenengan biasanya kalau dulu Pak Kiai kita kan seneng poso. Mboten, Pak. Kula nggih sami puasa. Atau mungkin yang lainnya enggak turakat, biasanya kalau malam jarang sholat malam. Mboten, Pak. Sampun kok. Nah, terus di mana titik kelemahannya? Nah, ini Bapak-bapak. Jadi sekarang itu dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, perkembangan teknologi belum diimbangi perkembangan masyarakat, orang tua, dan juga perkembangan satuan pendidikan. Survei membuktikan Bapak-bapak, panjenengan ketika anak-anak buka HP, kan ora ngerti password-e. Ketika dibuka anak rada pinter sithik, kasih apa? Kode, kasih password, dengan gak bisa buka. Isinya apa? Tidak tahu nggih Bapak-bapak nggih. Apalagi sekarang yang namanya HP Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Anak-anak mau belajar apa ada di situ. Mau melihat apa juga ada di situ. Mau ngaji alhamdulillah, mau lihat alhamdulillah, tapi di sekitarnya isinya gambar. Kalau gambar-gambarnya bagus-bagus enggak apa-apa. Gambar-gambar yang parno dan lain sebagainya. Ini ternyata punya pengaruh dampak yang luar biasa kepada anak-anak kita. Jadi pengaruh HP itu mengurangi hafalan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi, mungkin bapak-bapak ketika sampai rumah kalau diminta HP-nya diberikan kepada anak, kalau belum saatnya, kalau belum usia SMA ataupun SMP, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu sama saja panjenengan memberikan ancaman kepada anak-anak generasi panjenengan. Kecuali panjenengan bisa mengawalnya. Kecuali bisa mengawalnya, nang bar maghrib tutup. Atau satu hari, ini yang menghafalkan Al-Quran yang sudah sukses itu, satu hari maksimal itu 1 jam. Maksimal. Dan itu dipergunakan ketika hari libur. Yang lainnya enggak buka. Itu yang sukses. Tetapi yang kemudian dilepas, banyak tidak suksesnya. Malah yang terjadi adalah, anak-anak mohon maaf, ada yang diambil HP ini, wis karena kecanduan dengan HP, yang terjadi anak-anak malah muring-muring sama orang tuanya, malah kadang di luar dugaan kita. Bapak-bapak mungkin sudah pernah dengar anak yang mau, mohon maaf, kekerasan dengan orang tuanya, sampai bunuh diri dan lain sebagainya, gara-gara diambil HP-nya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kita diingatkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu maknanya luar biasa. Mari kita jaga diri, tapi tidak hanya di diri kita, Bapak, tapi juga keluarga kita. Nah, siapa yang akan meneruskan? Karena anak-anak kita. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, HP silakan diberikan kepada anak kalau mampu mengawalnya. Ketika tidak mau mengawalnya, jangan diberikan. Dan selanjutnya itu berpengaruh luar biasa kepada anak-anak kita. Pengaruhnya satu, anak itu nggak fokus belajar. Kalau kita mungkin dulu ketika tidak fokusnya mungkin karena lapar dan lain sebagainya.
Tapi laparnya lapar puasa berbeda. Sekarang anak-anak dicukupi semuanya, plus dengan HP-nya, tambah tidak fokus. Akhirnya belajarnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Sehingga pendidikan agama mengalami penurunan. Ini untuk yang anak-anak SD, Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya, MI. Ini Pak Yai Kardi yang punya MI-nya, coba dibandingkan dengan anak-anak yang sebelum HP masuk ke ruangan anak-anak. Ketika kita bisa memanfaatkannya lebih bagus lagi, luar biasa. Mau belajar bisa melihat di situ, bagus, banyak sekali. Kalau tanya gurunya nggak jawab-jawab, lihat di Google langsung dijawab. Apalagi sekarang perkembangan dengan Bapak Ibu, artificial intelligence. Itu nanya apapun bisa dijawab. Luar biasa. Itu kalau memanfaatkan teknologi secara bagus. Selanjutnya ini untuk yang anak-anak. Yang remaja, ngeri lagi Bapak. Kemarin dengar namanya kreak. Nyampe sini bukan Bapak-bapak? Apa nyampainya di jalan raya situ? Ya, nyampe ke jalan raya. Sampai bapak-bapak mungkin di sebelah sana, di Kudu, itu sebelah jembatan mereka, wah luar biasa. Kemudian di Cipto, walah, kreak. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah, di samping pemanfaatan HP yang tidak terkontrol dengan baik, kemudian sekarang kan diberlakukan kurikulum merdeka. Bapak-bapak mendengar nggih? Kurikulum merdeka. Anak-anak itu enggak boleh dibebani. Kalau dulu ketika pulang ke rumah kan ngerjakan PR, tetap bapak-bapak nggih sampai kalau enggak perlu PR enggak rampung, apa kadang sing ngerjake wong tuane kan dan sebagainya, belajar kelompok dan lain sebagainya. Sekarang dengan kebijakan kurikulum merdeka, anak pulang itu enggak boleh ada tugas. Merdeka. Karena apa? Tidak terbebani. Balik yang nang omah ya maksudnya apa? Biar bercengkrama dengan orang tuanya. Maksudnya gitu. Supaya apa? Yang bantu wong tuane. Maksudnya gitu. Orang nyampe rumah, petetan malah urung apa, pikirannya urung apa, harus ngerjakan ini dan sebagainya, PR itu dikerjakan, akhirnya anak-anak merasa terbebani. Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Ketika pulang kan gak ada apa-apa, gak ada beban. Nah, orang tua tidak mendesain, tidak merencanakan kegiatan apa malam ini anak-anak kita. Begitu juga gurunya tidak memberikan desain bagaimana rencana anak-anak ketika di rumah. Yang terjadi karena anak-anak SMP, SMA kan tenaga turah. Kalau jenengan sekarang kan tenaga keturahan. Loh kita itu usia 50 ke atas itu tenaga keturahan, Pak. Tapi kalau anak-anak SMP, SMA, tenaga ketika di rumah, tenaga turah. Kesempatan juga turah. Artinya apa? Artinya ketika di rumah kok tidak ada kegiatan acara dari keluarga, tidak ada acara dari sekolahan, bocah gawe acara dewi. Lah merdeka. Lah acaranya anak-anak ya sesuai dengan seleranya anak-anak. Acara remaja seleranya remaja. Nah sekarang bapak-bapak yang dirahmati Allah, selera remaja seperti apa? Kalau cah remaja seneng itu, bapak-bapak apa? Remaja mulai pacaran pada pacaran. Sing udah tutut pada ngerokok. Malah ngerokok banget karena pacaran anak-anak ingin mencoba hal-hal yang lainnya, koyo mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini kesiapan dari orang tua dan juga kesiapan dari masyarakat ternyata belum terimbangi dengan kebutuhan keinginan dari anak-anak. Sehingga yang terjadi anak-anak buat acara sendiri akhirnya malah tidak terkontrol dari orang tua dan satuan pendidikan. Yang mau akhirnya banter-banteran.
Banter-banteran sudah kehabisan Bapak Ibu. Ternyata buluh dan namanya apa? Ono gawe apa? Itu kreasi sebenarnya Bapak. Pingin gawe apa dan sebagainya, malah curet parah dan sebagainya. Malah bukti pesannya di mana? Nah ini sesuatu yang luar biasa yang ada di sekitar kita dan itu merupakan tantangan kita bersama. Artinya apa? Tadi di dalam hadis kita dijelaskan, diingatkan bahwa kita sebagai seorang mukmin yang kuat, generasi-generasi anak-anak kita yang kuat itu lebih bagus dan Allah lebih suka dibandingkan dengan seorang mukmin ataupun generasi yang lemah. Nah ini berarti lemah apanya Bapak? Dan itu sudah terjadi. Kalau itu dibiarkan sejak SD nanti akan lemah dari sisi ngajinya, Al-Qur'annya. Anak-anak yang sudah remaja ternyata tidak terkawal dengan baik, itu juga akan lemah dari sisi pergaulannya, sosialnya, dan akan berpengaruh kepada kelemahan untuk berikutnya. Dan itu semuanya generasi anak-anak kita di dalamnya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, kita manfaatkan forum yang begini ini. Tidak hanya orang-orang tua, anak-anaknya, mungkin tetangganya, remajanya. Dulu waktu di sana ada Ibnu IPPNU nggih. Ikut ansor dan sebagainya, luar biasa. Kita kan mungkin dibagi nggih. Itu dilibatkan. Supaya apa? Mereka tahu kegiatan orang tuanya. Oh, ada kegiatan yang namanya kegiatan NO, kegiatan ranting, isinya tahlilan dan lain sebagainya. Dan itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah luar biasa. Mengapa Indonesia kuat? Mengapa Indonesia rukun? Di dalamnya adalah terjalin, di dalamnya adalah terbiasakan kegiatan-kegiatan tahlilan, kegiatan-kegiatan manakiban, kegiatan-kegiatan tibaiyahan, yasinan, dan lain sebagainya. Itu kalau kita pahamkan pada anak-anak kita menjadi sebuah pondasi yang luar biasa untuk generasi yang akan datang. Tetapi ketika anak-anak kita tadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, bar maghrib orang ngerti tahlilan, yasinan, orang tua tidak mendesainnya, yang terjadi tadi anak-anak malah dolanan game dan sebagainya. Apalagi sekarang bapak-bapak, game sekarang itu luar biasa. Ketika kami dapat laporan bahwa game itu semuanya game sekarang itu sudah diarahkan ke perjudian online, luar biasa. Berangkat dari game. Jadi kalau anak-anak kita tuh seneng takut itu game. Itu semua itu langkah awal untuk masuk ke judi. Dan itu ada yang bekerja di situ di daerah Demak. Itu kerja di Taiwan. Ternyata kalau pas kerja di sana diberikan tugas berkaitan dengan tadi menghitung dari sisi keuntungannya. Luar biasa ternyata. Dan banyak sekali itu orang-orang Indonesia. Dan banyak sekali masih remaja, coba. Nah ini berangkat dari apa? Tadi kita tidak mengawalnya secara baik kepada anak-anak kita sehingga anak terjebur kepada yang namanya game. Setelah game ternyata ada jeratan berikutnya adalah judi online. Kalau di wilayah Bangketayu sudah masuk belum bapak-bapak? Apa sudah masuk tapi tidak ngerti? Sudah bapak-bapak. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama memanfaatkan tali silaturahmi yang semacam ini sebagai jalinan sekaligus untuk bersama-sama membentengi sekaligus memahamkan kepada anak-anak kita melalui berbagai kegiatan, khususnya di dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pak, kalau misalkan untuk anak-anak Ibnu, anak-anak remaja, biar bergabung dengan temannya di Ibnu IPPNU. Yang besar lagi bergabung di Ansor. Yang guru-guru di Persatuan Guru Nahdlatul
ulama. Kalau yang putri-putri masih muda, fatayat. Yang sudah tua, muslimat. Luar biasa. Walaupun kadang ada yang sudah tua tapi tetap muslimatan. Tua masih muslimatan, tetapi kata pas fatayat, ya ikut-ikutan fatayat. Karena lo kenapa? Karena beda baunya katanya. Ya, kalau muslimatan itu baunya popeng. Kalau fatayatan baunya ya baunya wangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara, banyak hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, untuk membentengi anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke main game, tidak fokus dalam belajar, dan akhirnya akan kembali dan terus untuk semangat menyiapkan dirinya. Yang pertama, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari anak-anak kita yang masih kecil, Bapak Ibu, mulai dijauhkan, mulai dikurangi untuk menggunakan HP. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah tidak atau bisa, kalau tidak bisa, apa jenengan ambil. Tetapi sekaligus diberikan konsekuensi. Mau buka boleh, tetapi misalkan satu hari 10 menit. Nah, atau 15 menit. Enggak mau dan sebagainya. Boleh setengah jam. Enggak mau 1 jam. Kemudian kemudian berikutnya dikurangi. Ini sebagai langkah untuk supaya anak kembali dan akan meningkatkan potensinya. Ini yang pertama. Silakan bapak-bapak, ini pengalaman dari teman kami yang alhamdulillah sekarang anaknya itu sudah menghafalkan Al-Quran, sudah sampai 2 juz, subhanallah. Ya awalnya susah luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, mari anak-anak kita, bapak-bapak yang dirahmati Allah, didesain bersama-sama untuk aktif di dalam kegiatan keagamaan. Kalau di musola, anak-anak dilatih adzan. Orang wong tuane terus yang adzan. Saya ketika di musola, bapak kita latih adzan 1 orang, gak berani 2 orang. Kan belum ada adzan 2 orang. Ini belum dimaksud masail. Biasanya adzan 1 orang toh. Lalu untuk latih 2 orang pak. Lah pakai pakai mic rapopo pasti 2 orang. Pernah nggak mau nggak berani. Kenapa? Karena masih takut. Ya sudah 3 orang akan bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk melatih. Dan luar biasa. Kemudian setelah itu 2, kemudian 1. Sekarang adzan dewi. Ya, silakan bapak-bapak, anak-anak dikawal. Karena ketika anak-anak itu diperankan, itu merasa dirinya diuangke, baca diperankan. Nang adzan berani langsung, Pak. Ya, jangan berani trek-trekan, nanti khawatir itu. Karena apa? Tidak diperankan. Akhirnya memerankan dirinya, tetapi yang tidak terkontrol di luar yang kita harapkan. Begitu juga bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kalau di lingkungan kita luar biasa, tidak adanya adzan, di dalamnya ada sholawatan, anak-anak biasa sholawatan. Kemudian iqomah. Nah ini memberikan melatih anak-anak kita supaya tidak terlalu jauh terkait dengan godaan-godaan di sekitarnya. Ya silakan bermain dan sebagainya, tapi terkawal dengan baik. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah,
selanjutnya anak-anak kita, kalau Pak saya tidak mampu, tidak bisa dan sebagainya, mari bapak-bapak dititipkan di pondok pesantren. Ini tadi kan Pak Yai Slamet juga ada pondok pesantren, dan Pak Yai ikuti, udah mau rencananya. Ya. Dulu pondok pesantren dikatakan sekolah atau lembaga terkumuh. Itu dari kata Stanbring. Katanya tidak mutu dan sebagainya. Tetapi bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu sudah teruji oleh sejarah. Pondok pesantren pada saat zaman penjajahan dimanfaatkan untuk base campnya perjuangan. Sampai yang membunuh Malabi itu bukan dari TNI ataupun Polri, tetapi dari santri. Berarti ketika berani untuk maju apapun yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan jihad, hatinya sudah tertanam luar biasa. Ini kalau penanaman begitu bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu butuh semacam pendadaran pengkaderan luar biasa. Apa ono di sekolahan yang semacam itu enggak ada. Ada di pondok pesantren. Yang kedua, kemarin bapak-bapak panjenengan lihat, panjenengan ketika kita diuji dengan COVID-19 luar biasa. Sekolahan porak-poranda. Kalau sekolah belajar pakai HP, wong tua ini malah bingung. Lah ketika WA tok dengan ngerjakan di rumah karena masih kena kondisi COVID-19. Tapi pondok pesantren jalan. Mata Sardinia jalan sini. Aman. Iya, kalau di Demak malah ikutin COVID-nya yang takut katanya. Iya. Nah ini Bapak-bapak. Jadi pondok pesantren itu ternyata menjadi lembaga yang tahan uji dari sejarah yang kita lakukan. Universitas tutup semua Pak kemarin pas COVID-19. Nah, banyak kelebihan yang luar biasa yang ada di pondok pesantren. Tadi yang pertama ternyata bisa mengeliminir namanya HP. Mau program hafal Quran, kitab dan sebagainya, silahkan dikembangkan. Itu dapat terpengaruh luar biasa di pondok pesantren. Dan beberapa banyak kelebihan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Perjalanan pembelajaran berjalan 24 jam. Kalau di sekolah kan mulai jam 7 sampai jam ada jam 2, jam 3. Kalau anak kelas apa? Yang kelas 1, kelas 2 kan sampai jam 11, setengah 11 dan sebagainya. Kemudian kesederhanaan yang luar biasa. Ini juga memberikan penguatan kepada anak-anak kita supaya apa? Melakukan apa yang ada, bukan hanya bersifat formalistik. Dan yang menarik bapak-bapak, sekarang di sekolah ada yang namanya P5, penguatan pelajar Pancasila. Karena ketika pas pembelatihan di LPMP saya sampaikan P5-nya yang dikembangkan di sekolah itu masih minim dibandingkan dengan P5 yang dikembangkan di pondok pesantren. Dan di pondok pesantren P5-nya apa? Dalam bentuk pengabdian. Karena apa? P5 itu fokusnya kepada sikap. Coba sekarang ketika panjenengan lihat santri dengan kiainya, ya Allah mau jalan dari sana ke sini, sajadahnya santri digelar supaya apa? Dipidak Pak kiainya. Saking hormatnya kepada kiai. Ada guru mau jalan terus apa sarungnya atau mungkin apa sajadahnya untuk lewat Pak guru ora. Nah, itu bapak-bapak sikap yang luar biasa yang ada di pondok pesantren. Oleh karena itu, mari bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan generasi kita, generasi yang kuat, generasi NU yang luar biasa, karena besok akan menggantikan kita menjadi NU yang kuat. Dan tadi disampaikan dari
pengurus ranting bahwa besarnya negara kita, keberlangsungan Indonesia itu di dalamnya adalah keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika kita akan memperkuat bangsa kita, mari perkuat Nahdlatul Ulama dengan memperkuat generasi-generasi kita. Ketika bapak-bapak, bapak ibu tidak bisa mengawalnya dengan baik, banyak pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang akan ikut bersama-sama menyemai, mendidik generasi kita yang diharapkannya. Itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama untuk menghadirkan, untuk mendidik generasi-generasi kita semuanya, yaitu generasi-generasi yang kuat, baik kuat dari sisi ilmunya, kuat dari sisi pengalamannya, kuat dari sisi sosialnya, sehingga akan menjadi generasi yang terbaik untuk NU dan untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin amin ya robbal alamin. Dari kami cukupan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqillah. Assalamualaikum.